ada serangkaian tindak tanduk para tersangka sebutlah demikian yang menurut saya di luar kelaziman. Kalau kita paham tentang misi kedua kejahatan adalah bagaimana pelaku kejahatan berusaha untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Itu artinya pelaku harus menghilangkan barang bukti, menghilangkan jejak, merusak CCTV, membangun alibi, mempengaruhi saksi dan seterusnya. Tetapi entah kenapa, sebagaimana pada tayangan yang disebar oleh Bang Sahroni, bisa kita saksikan bahwa para tersangka pelaku ini justru merekam perbuatan jahat mereka, lalu mengirimkannya sedemikian rupa sehingga barang bukti justru bisa diperoleh dengan mudahnya. Ketidaklaziman ini yang mengundang pertanyaan. Muncul spekulasi, apakah ada kemungkinan bahwa para tersangka ini berada di bawah pengaruh narkoba atau miras atau sejenisnya yang membuat mereka kehilangan kendali perilaku? Atau yang kedua, adakah kemungkinan bahwa mereka adalah sebatas seorang eksekutor yang sedemikian beraninya melakukan perbuatan dan melawan misi kedua kejahatan karena mereka seolah mendapatkan jaminan dari pihak tertentu bahwa mereka akan terlindungi dari pertanggungjawaban pidana. Spekulasi semacam ini tentu saja harus diinvestigasi secara komprehensif. Oke. Pak, ini banyak yang lain ya. Kenapa dia seperti itu? Tidak sekadar hanya sekitar 50 juta yang dia minta. Pasti ada yang lain yang cuma saya belum tahu latar belakangnya yang korban ini seperti apa. Kalau kita tahu latar belakang korban, nah kita bisa detail melihat lagi. Dan tentunya karena ini Pas Pampres yang melakukan, maka hukumannya seperti disampaikan Panglima TNI. Itu sudah pasti harus dihukum mati. Dan kalau Panglima TNI sudah berbicara seperti itu, ankumnya itu yang tertinggi ada Panglima TNI. Jadi itu sudah setengah perintah. Dan ini biarkan harus ada pembelajaran agar supaya ke depan hal seperti ini tidak boleh terulang kembali. Sangat memalukan karena ini adalah Pas Pampres adalah pasukan terbaik yang kita miliki. Oke. Memang mau tidak mau organisasi TNI ini tercoreng dengan adanya kasus ini. Sangat menyedihkan ya melihat apa yang dilakukan oleh oknum dari grup Pas Pampres. Yang kedua, benar yang tadi Pak Reza sampaikan bahwa ada apa tentang terkait dengan mereka menghabisi nyawa seseorang, pasti ada indikasi apakah ia itu jual beli atau dagang atau memang ada paksaan setoran yang sifatnya ada komitmen yang dilakukan oleh mereka berdua. Akhirnya dia menuntut permintaan uang dengan sedemikian rupa 2 kali. Yang pertama 13 juta rupiah, yang kedua permintaan 2 minggu setelahnya 50 juta. Nah ini kita mesti sikapi bahwa yang tadi mentor saya menyampaikan Pak Suleman Beponto, bahwasannya kelonggaran di Pas Pampres dalam hal ini adalah ini pengawasannya akhirnya memiliki celah bahwa ada anggotanya yang memang di luar kontrol daripada pemimpinnya. Tapi tidak luput dari itu, kita tidak bisa membawa institusi Pas Pampresnya. Pas Pampresnya berdiri begitu baik, tapi oknum di dalamnya yang perlu pengawasan lebih detail, lebih kuat dari pimpinannya. Mungkin begitu. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril merasa janggal dengan aksi penganiayaan oleh ketiga oknum TNI terhadap pemuda asal Aceh, Imam Maksur. Reza menduga ketiga oknum tersebut mengonsumsi narkoba. Tak hanya diduga menggunakan narkoba, Reza dan Suleman Beponto mengungkap ada dugaan kuat bahwa oknum TNI tersebut adalah orang suruhan. Masih ada aktor di balik kasus penganiayaan ini. Suleman menilai motif pelaku melakukan penganiayaan sangat aneh jika hanya bermotif uang 50 juta. Besar kemungkinan ada jaringan bisnis haram di antara mereka. Reza menduga sebab ketiga oknum TNI itu terlalu nekat merekam aksi penganiayaannya. Padahal hasil rekaman itu menjadi barang bukti yang vital. Kemudian tersebar di media sosial. Jika dibilang melakukan tindakan bodoh, Reza tidak sependapat. Terlebih mereka anggota TNI, dan ada yang menjadi anggota pasukan pengamanan presiden, dalam kurung Pas Pampres. Apakah para pelaku ini kehilangan kendali, sehingga berbuat sedemikian nekat, ungkap Reza.
Tetapi terkait dengan misi kedua, bahwa setelah melancarkan aksinya, si pelaku ini semestinya berpikir bagaimana agar dia lolos dari jerat hukum. Sementara pada video yang tersebar di masyarakat, saya justru menangkap kejanggalan di situ. Bagaimana mungkin seorang pelaku kejahatan nekat-nekatnya untuk merekam perbuatannya, lalu kemudian berbuat ceroboh atau mungkin sengaja menyebarkan yang sedemikian rupa, sehingga terhidang barang bukti yang gampang untuk didapat oleh otoritas penegakan hukum. Kejanggalan perilaku itu yang memunculkan dugaan apakah para pelaku ini kehilangan kendali kah, sehingga mereka berbuat sedemikian nekat. Kalau kita duga mereka bodoh, tidak mungkin, karena atau disebut sebagai anggota Pas Pampres. Nah, kemungkinan adakah kemungkinan di bawah pengaruh narkoba atau miras atau sejenisnya, atau memang merupakan bagian dari sebuah kejahatan yang terorganisasi? Ada eksekutor, ada mastermind, ada pihak yang memfasilitasi untuk melarikan diri, melakukan obstruction of justice, dan seterusnya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono turut angkat bicara terkait kasus dugaan penculikan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh Pas Pampres terhadap warga asal Aceh yang tinggal di kota Tangerang Selatan. Sebelum dibunuh, korban sempat disiksa dulu. Laksamana Yudo menjamin pelaku bakal dihukum berat atas perbuatannya. Julis menambahkan, Panglima TNI juga setuju peluang agar pelaku dihukum mati sebagai hukuman terberat. Agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, ujar Julius. Pihak keluarga juga berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Keluarga juga meminta penegakan kasus penganiayaan ini dapat diproses secara transparan, agar masyarakat dan keluarga dapat mengawal kasus ini tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tersangka itu yang angkat. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat turun duit 50 juta. Saya bilang jangan pukul lagi anak saya usahakan turun duit malam ini, tapi saya nggak ada duit. Saya cari dulu duit sebab kami orang miskin, jangankan 50 juta, 1000 pun nggak ada duit. Kok ibu sayang anak, cepat-cepat kirim, kalau enggak anak ibu saya bunuh, saya buang sungai, dia bilang itu. Hukuman mati dari pihak keluarga. Kami mohon proses-proses hukuman sidang persidangan di lapangan lepas, tempat terbuka, jangan tempat tertutup, biar kami bisa menyaksikan keadilan. Semoga yang pelaku ditindak lebih tegas dan lebih adil. Sama TNI, pemerintah ditegaskan. Pokok yang penting seadil-adilnya dan setimpal dengan apa yang diperbuat kepada keluarga kami.